78. Menunda malam pertama. Setelah semua orang selesai mengucapkan selamat kepada pengantin, di sudut ruangan seorang wanita cantik sedang menangis sesenggukan saat mengetahui sesuatu yang sangat menyakitkan baginya. "Kenapa kalian baru mengatakan ini semua?" ucap Rosaa yang baru mengetahui kebenaran tentang anak yang sudah disia-siakan dulu. "Aku sudah lama mencari informasi tentang kamu, tapi hasilnya nihil." Sinta senang setelah mengatakan itu semua. Dia berharap Rosa tidak akan merestui hubungan Alvano dan Anidia. "Apa dia akan memaafkanku?" lirih Rosa. Sementara Anidia sudah duduk. Dari tadi keluarga ibu Alvano terus-terus naik mengucapkan selamat pada mereka berdua. "Aku baru tahu kalau kamu masih mempunyai sepupu yang seusiamu. Dokter lagi." "Ya, hanya beberapa dari mereka yang dekat denganku. Selebihnya tidak. Salah satu ya Ricardo. Dia ajak dari paman dari ibu," jelas Alvano. Anidia melihat wanita yang sangat cantik menghampiri ibunya. Wajah perempuan tersebut sangat mirip dengannya. Apa cuma kebetulan? Pikir Anidia. "Ada apa, baby?" Alvano dari tadi melihat tatapan kosong istrinya itu. "Kamu lihat wanita yang sedang berbicara dengan ibuku?" Alvano langsung melihat ke arah tatapan Anidia. "Kenapa? Dia sangat mirip denganku." Benar. Wanita cantik itu agak mirip dengan Anidia. Hanya beda dari mata dan hidung. Kalau Anidia memiliki hidung yang mancung, perempuan tadi agak sedikit pesek, dan mata Anidia lebih besar daripada perempuan itu. "Gak mirip, baby. Kamu yang paling cantik. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecantikan kamu." "Mungkin." Tiba-tiba wanita yang sedang berdiri di sudut ruangan tersebut menatap Anidia. Anidia langsung terpaku saat melihat wanita itu menangis sambil menatapnya. Dia tidak bisa melihat dengan siapa ibunya berbicara. Kemudian ibunya tersenyum ke arah Anidia. "Apa Anidia salah lihat?" "Jangan pikirkan dia lagi, baby. Sudah ada aku di sini. Apa kamu lelah?" "Tidak." Setelah acara selesai, Alvano langsung membawa Anidia ke kamar mereka. "Katakan pada mereka kalau Anidia sedang tidak ingin diganggu." Setelah mengatakan itu, Alvano langsung menutup pintunya. "Aku belum siap untuk menemuinya. Dia sudah meninggalkan sakit yang sangat dalam di sini." Anidia menangis di dalam pelukan suaminya. "Aku mengerti, baby. Sekarang istirahat ya. Aku akan segera kembali." Anidia mengangguk. Dia tahu pasti Alvano akan menemui rekan kerjanya terlebih dahulu. Setelah mengecup kening dan bibir istrinya, Alvano langsung keluar. Anidia yang sedari kecapean langsung tertidur. Di luar, Alvano sedang menemui orang yang sejak tadi bikin keributan di sana. Siapa lagi kalau bukan bibinya Anidia? "Aku hanya mau menemui keponakanku." "Apa itu salah?" teriak Sinta marah-marah pada Jordan yang menghalangi jalannya. "Keponakan? Sejak kapan nyonya kami jadi keponakan Anda, nyonya?" sahut Jordan. Sisil yang sedari tadi hanya diam. Sebenarnya dia sangat ingin merebut apa yang Anidia miliki saat ini termasuk suaminya. Tapi dia tidak boleh gegabah. Mereka berdua juga gak kalah tampan sama Alvano. Meski mereka tidak kaya seperti Alvano, tapi setidaknya aku bisa hidup enak, batin Sisil. Dia tersenyum ke arah Jordan yang sejak tadi menjadi pusat perhatiannya. "Ibu, mending kita pulang sekarang. Masih ada waktu untuk bertemu dengan Anidia. Anidia pasti butuh istirahat." Sinta yang melihat perubahan pada putrinya langsung heran. "Tapi sayang, ibu mau bilang sesuatu padanya. Kamu tahu sendiri kan? Mereka tidak membiarkan kita berbicara pada Anidia tadi. Biar lain kali kita bicara sama Anidia, ibu. Ayo sekarang kita pulang." Sisil langsung menarik tangan ibunya. "Kami pamit pulang dulu, Pak," ucap Sisil. Tapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Jordan. Alvano turun pas saat Sisil hendak keluar. "Tunggu dulu, aku ingin mengatakan sesuatu padamu," ucap Sinta pada Alvano. "Katakan." "Aku tidak punya waktu untuk mengurus kalian. Aku ingin kalian membayar biaya kehidupan Anidia selama tinggal di rumahku." Tanpa rasa malu, Sinta meminta uang kepada Alvano di depan banyak orang. "Ibu, apa-apaan sih?" bentak Sisil. Dia benar-benar malu. Apalagi di sana ada Jordan yang mendengar perkataan ibunya. "Diam kamu, Sil. Emang kamu pikir biaya hidup dia selama bertahun-tahun sedikit? Kamu juga tadi sepakatkan sama ibu." Sisil kehabisan kata-kata di depan mereka semua. Rencananya pasti akan kacau kalau gini. "Ibu, tapi kita bisa bicara baik-baik nanti sama Anidia. Lagian Tuan Alvano tidak tahu sama sekali tentang semua ini."
Ucap Sisi lemah lembut. Berapa yang kalian inginkan? Sinta langsung terkejut. Benarkah Alvano akan memberikannya uang? Aku ingin 500 juta. Uang memang tidak seberapa saat merawatnya dulu. Tapi kamu merawatnya penuh dengan kasih sayang dan juga cinta. Bahkan melebihi anak kandungku sendiri. Bohong Sinta. Alvano tersenyum. 500 juta ya, Alvano menganggukkan kepalanya. Sinta yang melihatnya langsung tersenyum bahagia. Sebenarnya uang segitu tidak ada apa-apanya bagiku. Tapi mengingat kasih sayang yang sudah kalian berikan pada istriku, aku jadi kasihan melihat uang itu diberikan pada kalian, lanjut Alvano. Apa maksud Tuan? Aku tegaskan pada kalian berdua, jangan pernah ganggu istriku lagi jika kalian masih sayang pada nyawa kalian berdua. Setelah mengatakan itu semua, Alvano segera pergi dari sana. Malam ini adalah malam pertamanya setelah menikah, meski mereka sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi malam ini tetap berbeda. Anidia sudah resmi menjadi istrinya. Setelah masuk ke dalam kamar, Alvano melihat Anidia yang sedang terlelap seperti seorang bayi. Dia tersenyum kemudian mengecup kening Anidia. Terima kasih karena sudah mau menerimaku apa adanya. Aku sangat takut kau menjauh dariku. Apalagi saat tahu aku adalah pria berdarah dingin yang sering membunuh orang. Gumam Alvano. Sebisa mungkin dia akan membuat Anidia nyaman. Alasan Alvano bekerja di kantor adalah untuk membuat Anidia tidak takut pada dirinya. Meski dia tahu kalau Anidia akan tahu tentang hidupnya. Tapi dia akan berusaha agar membuat Anidia tetap nyaman bersamanya. Semoga mimpi indah sayang, ucap Alvano setelah tidur di dekat Anidia dan memeluk tubuh mungil tersebut. Padahal Alvano ingin mengambil jatahnya. Tapi saat melihat istri kecilnya yang terlelap, dia jadi tidak tega membangunkan istri kecilnya itu. Di rumah mewah yang berada agak jauh dari pemukiman warga, seorang pria parubaya sedang cemas. Sudah seharian ini cucu kesayangannya itu tidak kembali ke rumah. Permisi Tuan, kami sudah mencari ke seluruh tempat. Tapi Tuan Muda Tiamor tidak ada. Kemana anak itu? Apa dia nekat lagi? Kakeknya Tiamor sangat mengkhawatirkan cucunya. Yang dia takutkan kalau Tiamor nekat membuat keributan dengan mafia kelas atas itu lagi. Cari tahu apa yang dia lakukan tadi pagi. Pasti ada jejak yang tertinggal. Mereka pasti meninggalkan petunjuk. Baik Tuan, setelah mengatakan itu, pengawal tersebut langsung mencari tahu apa yang disuruh oleh kakeknya Tiamor, meski mustahil baginya menemukan tuan mudanya itu. Kalau sudah ada di tangan Alvano, tidak ada orang yang bisa melacak keberadaan mereka, kecuali Alvano sendiri yang memberikan peluang untuk mereka. Sementara di dalam mobil mewah, wanita yang sejak tadi melamun memikirkan anaknya seketika terkejut. Apa yang kau pikirkan? Pertanyaan dari suaminya langsung membuatnya terkejut. Tidak ada Pak, Mama hanya kecapean. Ucap Rosa bohong. Sedari tadi dia memikirkan Anidia, anak yang sudah disia-siakan selama ini. Seandainya dulu dia merawat Anidia, mungkin sekarang dia akan lebih kaya dari ini. Hanya ada harta di dalam pikirannya saat ini. Demi harta dia rela melakukan apapun. Bahkan rela meninggalkan anak dan suaminya demi pria yang memiliki kekayaan berlimpah. Apa Mama kurang enak badan? Ucap perempuan yang mirip dengan Anidia. Tidak Serli sayang, Mama baik-baik aja. Wanita yang dipanggil Serli tersebut adalah anak kandungnya dengan selingkuhannya yang saat ini menjadi suaminya. Umur perempuan cantik itu dan Anidia hanya terpaut 3 tahun. Saat Anidia berumur 2 tahun, Rosa hamil anak dari selingkuhannya. Saat itu Rosa mengatakan sedang sibuk dengan pekerjaannya, sampai-sampai dia meninggalkan suami dan anaknya hampir 2 tahun. Anidia yang masih kecil saat itu hanya diasuh oleh ayahnya. Ayahnya sama sekali tidak tahu apa yang diperbuat oleh istrinya. Rosa yang tidak sanggup hidup kesusahan akhirnya meninggalkan suami dan anaknya. Dia hidup dengan pria asing yang lebih kaya tersebut. Apa Rosa menyesal? Jawabannya tidak, karena suaminya memperlakukannya dengan sangat baik. Ma, kok aku ngerasa mirip sama pengantin wanita tadi ya? Pertanyaan Serli membuat Rosa gugup, meski suaminya sudah tahu tentang anak Rosa dari mantan suaminya dulu. Tapi dia tidak tahu kalau Anidia yang tadi adalah putri dari istrinya. Hahaha, kamu ada-ada aja deh. Mana mungkin mirip. Mungkin hanya kebetulan sayang. Sebenarnya Rosa sedikit gugup. Mungkin, oh iya Pak, aku suka sama pria yang tadi. Apa bisa Papa buat aku dekat dengannya? Permintaan putri semata wayangnya membuat tubuh Rosa gemetar. Gimana kalau suaminya benar-benar mampu mengabulkan permintaan anaknya? Kasihan putrinya yang satu lagi.
pasti dia akan menderita. Papa bisa mencarikan laki-laki yang lebih dari itu sayang. Tapi jangan yang itu ya. Jawaban dari suaminya membuat Rosa lega. Sebenarnya dia sangat ingin memeluk tubuh rapuh sang anak tadi. Tapi saat melihat putrinya yang satu lagi dia mengurungkan niatnya. Aku gak mau, Pa. Aku mau yang itu. Bisakah Papa mengabulkan permintaanku ini? Mohon Shirley, tidak mau membuat anaknya sedih. Akhirnya Ward mengangguk. Sebelum ini semua permintaan putrinya dikabulkan, meski yang ini mustahil baginya. Makasih Papa. Shirley langsung memeluk tubuh ayahnya. Di sini Ma Author menuliskan nominal rupiah agar kalian mengerti. Ke-79, berita heboh. Di tengah malam, Anidia terus meracau tak jelas. Alvano yang sedang terlelap langsung terbangun saat melihat istri kecilnya yang sedang meracau. Baby, ada apa? Alvano mengecup kening Anidia dengan penuh kelembutan. Kakiku pegal-pegal. Jawab Anidia yang masih memejamkan matanya. Alvano tersenyum kemudian bangun dari tidurnya, kemudian duduk di bawah kaki Anidia. Apa yang kamu lakukan? Anidia terkejut saat melihat Alvano memijit kakinya. Aku hanya membantu mengurangi rasa sakitnya. Alvano memijit kaki istrinya dengan penuh kelembutan. Anidia yang merasa nyaman kembali tertidur. Alvano hanya tersenyum melihat wanitanya yang kembali tertidur pulas. Setengah jam kemudian Alvano sudah selesai memijit kaki istrinya. Dia sangat seksi malam ini. Tanpa membangunkan Anidia, dia bermain-main dengan dua bongkahan yang sejak tadi menjadi gagal fokusnya. Alvano menghisap puting berwarna merah muda itu dengan rakus, tidak menyangka kalau dirinya sudah menikah. Anidia terbangun saat sesuatu menerobos masuk ke dalam miliknya. Seketika mata Anidia langsung melotot saat melihat apa yang sedang suaminya itu lakukan. Al, apa yang kamu lakukan? Anidia benar-benar tidak mengerti dengan suaminya ini. Tidak bisakah dia membangunkannya? Aku sedang mengambil jatahku baby. Kalau kamu kecapean kamu bisa lanjutkan tidurnya. Dengan entengnya Alvano menyuruh Anidia tidur kembali. Dasar mesum, Alvano hanya tersenyum mendengar kata-kata istrinya. Anidia yang sudah kembali pada kesadarannya mulai menikmati permainan yang suaminya lakukan. Kau sangat nikmat baby, racau Alvano di atas tubuh Anidia. Entah sudah berapa kali Alvano melepaskan lahar panasnya ke dalam rahim Anidia. Yang jelas dia benar-benar sangat menikmatinya. Dia benar-benar sangat puas. Jam sudah menunjukkan pukul 4. Anidia baru saja terlelap kembali. Alvano bangun menuju kamar mandi mengambil handuk kecil untuk membersihkan area kewanitaan istrinya. Maafkan aku baby, kau benar-benar sangat nikmat. Aku tidak bisa berhenti melakukannya. Setelah membersihkan tubuh Anidia, Alvano ikut merebahkan tubuhnya di samping istrinya. Mungkin hari ini dia hanya akan tidur seharian, menghabiskan waktu bersama istrinya itu. Sementara di markas, Tiamor, Diego, Cleo dan Elina diikat di tempat yang sama. Elina sejak semalam menangis meminta untuk dilepaskan. Tapi bawahan Alvano sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Hingga akhirnya dia tertidur. Tidak berselang lama mereka kembali bangun karena pengawal Alvano menyiram mereka menggunakan air es. Bangun kalian semua. Siap-siap sebentar lagi bos akan datang. Teriak pengawal yang sejak semalam berjaga di sana. Bajingan, ucap Diego. Lepaskan aku gak mau ada di sini. Lepasin aku sialan. Sebenarnya Elina adalah perempuan yang baik. Dia menjadi seperti ini karena terlalu mencintai seseorang. Elina, kamu yang tenang ya sayang. Kita akan pikirkan bagaimana caranya keluar dari sini oke? Kamu tenang. Diego mencoba menenangkan adik kesayangannya itu, meski dirinya juga ragu bisa keluar dari tempat tersebut. Sementara di perusahaan milik Alvano, semua orang sedang berbicara tentang pernikahan Sang Cheo. Mereka yang sama sekali tidak tahu tentang pernikahan tersebut langsung terkejut saat melihat salah satu berita yang mengatakan kalau CEO mereka sudah menikah. Apa ada yang dapat undangan? Gak ada. Mungkin ini cuma berita hoax. Mana mungkin CEO kita nikah. Kalian tahu sendiri dia sangat membenci perempuan. Tapi aku kurang yakin. Karena aku lihat sendiri kemarin CEO kita menggendong seorang wanita. Ya, aku juga setuju sama kamu. Apa mungkin ini hanya pernikahan kontrak? Kalian tahu sendiri kan? Kalau CEO kita itu sangat tidak mungkin serius sama perempuan. Mungkin ini pernikahan bisnis semata. Banyak dari mereka yang sedang bergosip yang gak jelas di depan pintu masuk. Sira yang sempat mendengar itu semua tersenyum. Tidak tahu aja mereka.
Kalau aku juga ikut kemarin, orang yang beruntung itu juga teman baik aku. Gumam Zira terkekeh. Lain di perusahaan lain hotel, di perusahaan dihebohkan dengan berita tentang siapa perempuan yang beruntung bisa menjadi istri CEO mereka. Sementara di hotel sepasang pengantin baru itu masih sibuk dengan alam mimpi. Bahkan mereka sama sekali tidak terusik dengan matahari yang sudah hampir di atas kepala mereka. Tak lama kemudian sepasang mata cantik berwarna biru gelap tersebut terbuka. Hal pertama yang dia lihat adalah suami tampannya. Dia melihat suaminya yang sedang tertidur pula sambil memeluk tubuhnya. Dia sangat beruntung bisa mendapatkan suami seperti Alvano, di saat semua orang memperebutkan suaminya itu. Tapi Alvano malah memilih dirinya yang tidak ada apa-apanya dibanding perempuan di luar sana. Sudah cukup mengagumi suami tampanmu ini, suara khas bangun tidur Alvano mampu membuat siapapun yang mendengarnya terpesona. Gak nyangka aja ya, pria yang sedang berada di depanku ini sudah menjadi suamiku. Kamu beruntung, baby. Ya, aku sangat beruntung. Aku juga beruntung mempunyai istri seperti kamu, ucap Alvano langsung mengecup seluruh wajah Anidia. Jangan mulai lagi, Al. Aku sangat lapar. Rengek Anidia. Alvano langsung tersenyum. Baiklah, aku tidak akan melakukannya saat ini. Tapi setelah sarapan oke. Nomor, aku masih lelah, Al. Aku hanya bercanda, baby. Mana mungkin Alvano tega sama istri kecilnya itu. Biar bagaimanapun dia sangat menyayangi istrinya itu. Setelah selesai mandi, mereka turun untuk menikmati sarapan pagi, lebih tepatnya makan siang di hotel mewah milik Alvano. Makan yang banyak, baby, biar kita cepat punya bayi. Pasti, kamu juga harus makan yang banyak. Balas Anidia. Anidia melihat Alvano dengan tatapan sulit diartikan. Kenapa, baby? Alvano yang melihat tatapan Anidia langsung bertanya. Apa kamu sangat menginginkan seorang anak? Alvano menghentikan kegiatannya yang sedang memotong makanan yang ada di piringnya untuk diberikan kepada istrinya. Apa kamu keberatan? Bukannya menjawab, Alvano malah balik bertanya. Dia sering mendengar kalau wanita di luar sana sangat tidak ingin hamil, apalagi setelah hamil pasti tubuh mereka sudah tidak bagus lagi. Tidak sama sekali, justru aku menginginkan seorang anak. Anidia tersenyum lembut. Apalagi saat mengingat perlakuan ibuku, aku sangat ingin memiliki mereka. Jika aku punya anak nanti, aku akan menyayangi mereka dengan sepenuh hatiku. Aku tidak akan menyakiti mereka meski sedikit. Air mata Anidia langsung jatuh begitu saja. Alvano yang melihat itu langsung bangun memeluk tubuh rapuh istrinya. Maaf kalau aku menanyakan itu semua, baby. Kamu tidak salah, Al. Cuma aku aja yang terlalu berlebihan. Kekeh Anidia. Tidak, baby. Kamu sama sekali tidak berlebihan. Setelah Anidia tenang, Alvano kembali duduk dan menyuapi istrinya makan. Jika suatu saat nanti aku tidak bisa memberikan anak, untukmu apa kamu akan? Alvano langsung membungkam mulut Anidia dengan tangannya. Jangan lanjutkan lagi, baby. Alvano tidak pernah sekalipun berpikir semua itu. Apapun yang akan terjadi ke depannya, dia berjanji kalau Anidialah satu-satunya perempuan yang akan menjadi istrinya. Maaf, Anidia menyesal setelah mengatakan itu. Dia tidak punya maksud lain. Melihat Alvano yang sedih membuat Anidia merasa bersalah. Sekarang habisi makanannya. Kita akan pulang. Anidia mengangguk. Dia juga sudah ingin pulang dari sana. Dia sangat lelah sekarang ini. Ke-80 tamu bulanan. Setelah sarapan mereka langsung kembali ke mansion. Seharian penuh mereka menghabiskan waktu bersama di sana. Alvano ingin mengajak Anidia untuk pergi berbulan madu. Tapi Anidia menolak karena dia harus melanjutkan kuliahnya. Jadi mereka sepakat untuk menunda. Pagi-pagi sekali Anidia bangun karena dia merasa perutnya sangat sakit. Apa aku kedatangan tamu? Anidia bangun dari tidurnya tanpa membangunkan suaminya. Wajah Anidia langsung sedih saat melihat sesuatu. Ternyata benar tamu undangannya sampai. Anidia belum ingin punya anak apalagi dia masih kuliah. Tapi saat melihat harapan Alvano besar sekali untuk memiliki anak, dia akan bersedia untuk memilikinya. Ada apa, baby? Alvano terbangun saat melihat Anidia yang meringis. Wajah Anidia kelihatan sangat pucat. Kamu sakit? Alvano langsung menempelkan tangannya ke kening Anidia. Suhu tubuh Anidia memang sedikit panas. Alvano langsung bangun mengambil ponselnya. Datanglah ke mansionku, 10 menit dari sekarang. Setelah mengatakan itu, Alvano segera kembali ke tempat Anidia.
Minum dulu baby, Anidia meminum air yang Alvano kasih. Aku gak apa-apa sayang, cuma lagi datang bulan aja. Anidia bisa melihat betapa khawatir suaminya itu. Padahal itu adalah hal yang wajar bagi seseorang perempuan. Alvano yang mendengar kalau Anidia sedang datang bulan langsung terdiam. Anidia yang melihat perubahan di wajah Alvano hanya bisa menunduk. Mungkin belum saatnya baby. Meski Alvano sedih, tapi dia tetap berusaha tersenyum. Mungkin memang belum saatnya. Apalagi Anidia masih kuliah. Anidia hanya mengangguk, meski dia tahu kalau Alvano sebenarnya sangat sedih. Tak lama pintu kamar mereka diketuk. Tuan, ada Dr. Richard di luar. Ucap Samuel dari luar. Suruh dia masuk. Setelah itu, masuklah laki-laki yang tak kalah tampannya dengan Alvano. Richard Marx salah satu sepupu yang dekat dengan Alvano. Seminggu yang lalu dia baru kembali lagi ke negaranya ini. Alvano mempercayai Richard untuk kesehatan istrinya. Siapa yang sakit? Saat masuk Richard sudah bisa menebak siapa yang sakit. Melihat Anidia yang pucat dia sudah tahu. Cepat periksa istriku. Perutnya sakit. Dia lagi datang bulan. Anidia langsung menunduk malu. Padahal hanya datang bulan. Kenapa suaminya itu harus memanggil dokter segala? Richard yang mendengar itu langsung tersenyum. Beginilah kalau mafia sudah bucin. Datang bulan aja disuruh periksa. Kenapa kau tersenyum? Richard langsung menggeleng. Kompres dengan air hangat agar nyerinya bisa sedikit berkurang, jelas Richard. Aku menyuruhmu untuk memeriksanya. Kasih obat agar dia tidak merasakan sakit lagi. Bukan malah menyuruh untuk mengompresnya. Kesal Alvano. Makasih dok. Maaf kalau suami saya tidak mengerti apa-apa. Alvano langsung menoleh ke arah istri kecilnya itu. Baby, kamu. Diam Richard tersenyum saat melihat Alvano langsung nurut. Akhirnya ada juga orang yang bisa membuatnya takut seperti ini. Ini resep yang harus kamu tebus. Semoga cepat sembuh kakak ipar. Ucap Richard tersenyum manis ke arah Anidia. Jangan tersenyum padanya bodoh. Apa kau ingin aku memotong bibirmu itu? Anidia yang melihat kelakuan suaminya hanya bisa menggeleng kepalanya. Terima kasih dok, setelah mengatakan itu Anidia segera kembali tidur. Kau boleh pergi, usir Alvano. Kau belum membayarku? Jawab enteng Richard. Setelah mengatakan itu Richard terkekeh kemudian langsung berlari dari sana. Dasar bucin, Richard langsung pergi dari sana tanpa melihat ada orang yang sejak tadi memperhatikan dirinya. Baby, kamu makan dulu ya. Aku sudah menyuruh Olin untuk membawakan makanan ke sini. Ucap lembut Alvano. Ya. Alvano menyuruh Samuel untuk menebus obat yang tadi Richard resepkan. Dia juga meminta air hangat untuk mengompres perut Anidia agar mengurangi rasa sakit. Dengan hati-hati Alvano membuka baju tidur yang Anidia kenakan. Dia mengompres perut rata Anidia dengan penuh kelembutan. Merasa lebih baik? Anidia mengangguk. Alvano terus melakukan itu sampai seseorang mengetuk pintu. Masuk, teriak Alvano. Olin yang membawakan bubur ayam untuk majikannya langsung tersenyum saat melihat tuannya yang kejam itu sedang mengompres perut istrinya dengan penuh kelembutan. Kamu makan dulu ya baby, Alvano langsung mengambil makanan yang Olin bawa. Olin yang melihat tuannya begitu menyayangi nyonya kecilnya hanya bisa tersenyum. Nyonya sangat beruntung. Begitu juga dengan tuan. Mereka sama-sama beruntung batin Olin. Setelah meletakkan bubur dan minuman di nakas, dia segera keluar dari sana. Anidia bangun dibantu oleh suaminya. Kemudian dia membuka mulutnya untuk mendapatkan asupan nutrisi yang Alvano beri. Maaf aku menyusahkanmu, ucap Alvano. Kau boleh menyusahkanku kapanpun kau mau baby. Anidia tersenyum. Tak terasa bubur yang ada di dalam mangkuk tersebut habis tanpa sisa. Seharian ini Alvano hanya mengurusi istrinya di rumah. Tak terasa sudah hampir pagi saja. Sejak semalam dia mengompres perut Anidia. Meski Anidia mengatakan kalau perutnya sudah tidak kenapa-kenapa. Tapi Alvano tetap mengompresnya. Pagi ini Anidia akan masuk kuliah. Awalnya Alvano melarang istrinya untuk kuliah hari ini. Tapi Anidia mencoba meyakinkan suaminya itu agar mengizinkannya untuk kuliah. Akhirnya Alvano menuruti kemauan istrinya itu. Disinilah mereka saat ini. Alvano sudah masuk ke dalam halaman kampus Anidia. Jangan capek-capek. Jika kamu merasa kurang enak badan langsung pulang. Samuel akan menjagamu. Ya, aku udah baik-baik aja kok. Kamu hati-hati ya bye-bye.
Anidia turun dari sana, tapi tangannya langsung ditarik kembali oleh Alvano. Ada apa? Kamu melupakan sesuatu, baby? Anidia tersenyum, kemudian dia menutup kembali pintu mobil dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Cup 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 cup. Anidia mengecup kening bibir, pipi, hidung, dan mata Alvano. Alvano membungkam mulut Anidia dengan bibirnya. Selamat belajar, baby. Setelah mencium istrinya itu, Alvano langsung tersenyum. Ya, kamu hati-hati di jalan. Jangan ngelirik perempuan lain. Ingat, kamu udah punya istri. Alvano langsung tersenyum. Ya, baby. Setelah selesai dengan drama-drama itu, Anidia benar-benar masuk ke kampus. Begitu juga Alvano yang langsung meninggalkan kampus menuju perusahaannya. Di sudut jalanan, seseorang sedang memantau Anidia dari jarak jauh. Gara-gara wanita itu, aku harus kehilangan cucuku. Aku akan membalas perbuatan mereka semua, ucap kakek Tiamor. Ikuti mobilnya, mereka mengikuti mobil yang Alvano kendarai. Alvano melihat ada mobil yang sejak tadi mengikutinya. Ada yang ingin main-main rupanya, gumam Alvano santai. Setelah berputar-putar, Alvano menelpon bawahannya. Urus mobil yang ada di belakangku. Setelah mengatakan itu, Alvano langsung tancap gas menuju markas penyiksaan. Dia tidak sabar ingin menghabisi orang-orang yang hampir menggagalkan rencana pernikahannya. 81. Saudara yang licik. Kakeknya Tiamor langsung dihadang oleh anak buahnya Alvano. Sial. Dia pasti tahu kalau aku mengikutinya. Terpaksa dia melayani anak buahnya Alvano, meski dia hanya duduk berdiam di dalam mobil. Sedangkan Alvano saat ini sudah berada di markas. Di sana sudah ada Jordan dan Petir yang menunggunya. Akhirnya kau sampai juga, kesal Petir. Sudah hampir 1 jam dia menunggu, tapi Alvano baru sampai. Dahal mereka sama-sama pergi dari mansion. Cuma bedanya Alvano lebih dulu pergi mengantar Anidia ke kampusnya. Apa mereka masih hidup? Sesuai dengan perintahmu kemarin, jawab Jordan singkat. Alvano langsung pergi dari sana diikuti oleh Petir dan Jordan. Alvano, akhirnya kamu datang juga. Aku mohon bebaskan kami dari sini. Mohon, Elina dengan wajah yang sangat berantakan. Kalian sudah salah mengambil keputusan. Kalian tahu sekarang sedang berhadapan dengan siapa? Diego dan Cleo saling pandang. Mereka menyesal sudah mengikuti rencananya Tiamor. Tiamor sendiri terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan tajam Alvano. Oh iya, tadi ada orang tua yang mengikutiku kemari. Tapi sayang anak buahku sudah. Bajingan kau Alvano. Jangan pernah melibatkan kakekku. Kau dan keluargamu sudah cukup membuat hidup kami menderita. Teriak lantang Tiamor. Sedangkan Alvano hanya tersenyum smirk. Aku belum melakukan apapun padanya. Mungkin secepatnya. Tiamor langsung memberontak mencoba untuk melepaskan rantai yang ada pada tubuhnya. Lepaskan aku bajingan. Aku akan melawanmu sekarang. Jangan jadi pengecut hanya bisa membuat orang lain menderita. Alvano sama sekali tidak mendengarkan perkataan mereka. Apa kalian sudah memberi makan kepada buaya di belakang? Belum. Sepertinya mereka sedang menunggu daging segar yang masih hidup. Petir langsung tertawa saat melihat wajah panik Elena. Kau boleh menghukumku, tapi aku mohon tolong lepaskan adikku. Dia sama sekali tidak bersalah. Mohon Diego. Dia benar-benar kasihan melihat adiknya itu. Baiklah, karena dia juga sepertinya masih muda. Aku akan menjadikannya budak seks untuk bawahanku saja. Mata Diego langsung melotot. Jangan pernah sentuhnya. Elena gadis yang baik. Kau bisa menjadikannya istri keduamu. Aku mohon. Wajah Diego benar-benar sangat menyedihkan. Hahaha, istri kedua. Aku rasa dia cocoknya kita jual ke pelelangan. Kurasa dia juga udah gak perawan lagi. Ucap Petir yang diangguku oleh Alvano. Tidak, Elenaku masih suci. Aku bisa menjaminnya. Kau boleh menikahinya. Dia masih perawan. Elena yang sejak tadi hanya menunduk. Aku tidak berselera sama sekali. Dia jadi mengingat percakapannya dengan Anidia kemarin. Anidia membutuhkan teman yang bisa ada selalu di dekatnya saat Alvano tidak ada. Tidak. Aku tidak bisa membahayakan nyawanya, Alvano menggeleng. Biarkan mereka di sini sampai aku kembali. Aku sedang tidak ingin melakukan kegiatan apapun. Untuk jalan ini kalian bisa memakainya secara ramai-ramai. Elena langsung terbelalak saat mendengar pujaan hatinya yang selama ini dia harapkan menyuruh anak buahnya untuk memperkosanya secara ramai-ramai. Jangan lakukan itu, Alvano.
Aku mohon kasihanilah dia. Jika wanitamu yang ada di posisi itu bagaimana? Apa kamu sanggup? Teriak Diego. Alvano sudah jauh dari mereka. Tapi Diego tetap berteriak memanggil Alvano. Elena sayang, lihat kakakmu. Aku akan berusaha semampuku agar kau bisa bebas dari sini. Kamu yang tenang ya sayang. Elena sudah tidak menanggapi lagi perkataan kakaknya itu. Ini sudah menjadi hukuman bagiku kakak. Mungkin aku memiliki kesalahan di masa lalu. Ucap Elena pasrah. Bawa perempuan itu ke markas ruang bawah tanah yang ada di mansion. Jangan sampai Anidia mengetahui itu semua. Setelah mengatakan semua itu, Alvano langsung masuk ke mobil mewahnya. Padahal aku baru saja ingin menikmati perawan. Benar gak sih perempuan itu masih perawan? Jetty penasaran. Ucap petir, tiba-tiba dia mengingat burungnya yang cerewet. Petir menggeleng kepalanya, kemudian menyusul Alvano dengan mobil yang berbeda bersama Jordan. Sementara di kampus, sahabat Anidia langsung heboh saat melihat pengantin baru udah masuk kuliah. Cie-cie kirain harus pakai kursi roda, sindir Pipit. Ngomong-ngomong gak bulan madu nih. Lanjut Lisa. Nanti, sekarang lagi fokus sama kuliah aja. Jangan sampai kamu hamil lagi. Kan Jetty berabe, belum bulan madu udah hamil aja. Pipit terkekeh saat mengatakan itu. Misa bulan madu sambil hamil kali. Timpa Lisa. Anidia hanya bisa mengeleng kepalanya melihat tingkah sahabatnya itu. Sementara di perusahaan, mereka kembali heboh saat melihat CEO mereka udah masuk kantor. Gak bulan madu apa? Mungkin berita kemarin hoax, atau ya seperti mereka bilang, cuma pernikahan kontrak aja. Jangan sampai deh Pak Alvano terpikat pada tuh perempuan. Jetty penasaran sama perempuan itu. Semua karyawan pada heboh membicarakan CEO mereka yang tampan dan gagah tersebut. Mia sedari tadi sangat geram mendengar karyawan pada bergosip tentang Alvano. Siapapun wanita itu, aku akan membuatnya menjauh dari Alvano. Apapun akan kulakukan asal mereka bisa jauh. Alvano hanya milikku. Gumam Mia dengan wajah penuh amarah. Zira, lo kan dekat ya sama si Anidia anak magang baru itu loh. Kemana aja sih dia, kok udah lama banget gak masuk-masuk? Tanya salah satu karyawan yang satu ruangan dengan mereka. Dia udah Jetty, istrinya CEO batin Zira berteriak mengatakan itu. Kemudian dia tersenyum. Anidia. Kebetulan dia lagi ambil cuti beberapa hari ini. Mungkin beberapa hari lagi dia masuk. Dia pikir ini perusahaan nenek moyangnya apa, tiba-tiba Mia langsung berdiri mentapah tajam ke arah Zira dan karyawan yang tadi. Bukan punya nenek moyangnya. Tapi punya suaminya kali, lagi-lagi Zira hanya bisa membatin. Udah kita lanjutin aja kerjaannya. Karyawan yang tadi langsung mengerjakan pekerjaan yang tadi. Sementara di lain tempat, Rosa atau ibunya Anidia. Dia sudah khawatir sama putrinya. Sayang, kamu harus minum obat dulu ya. Mama akan segera mencari solusi buat dapatin apa yang kamu mau. Bujuk Rosa. Aku maunya sama laki-laki yang kemarin menikah dengan perempuan itu mah. Renyek. Shirley. Apapun yang dia inginkan pasti orang tuanya akan mengabulkannya. Karena Shirley adalah anak paling disayangi oleh pasangan suami istri itu. Baiklah, Mama akan bicara sama papa kamu, oke? Tapi kamu harus minum obat dulu ya. Bujuk Rosa. Tidak, Mas, Shirley adalah watak wanita yang keras dan manja. Sekali tidak tetap akan tidak. Kalau kamu gak mau minum obat, Mama gak akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Ancam Rosa. Mama jahat. Kalau gitu biar aku mati aja. Mama sama Papa udah gak sayang sama aku. Mungkin Mama sudah menemukan anak kesayangan Mama. Rosa langsung terdiam. Dari mana Shirley tahu kalau dia mempunyai anak selain dirinya? Apa suaminya memberitahu Shirley? Sayang, apa maksud kamu? Wajah Rosa langsung terlihat khawatir. Aku tahu semuanya, Ma. Bahkan aku tahu kalau perempuan yang kemarin menikah dengan laki-laki yang aku sukai adalah anak Mama sama laki-laki lain kan? Rosa langsung terbelalak. Apa Shirley mendengar percakapannya dengan Sinta kemarin? Aku tahu Mama pasti menyayangi anak kesayangan Mama itu. Makanya mengabaikan permintaan aku kan? Shirley terus-terus menuduh Rosa. Rosa yang sudah kehabisan kata-kata hanya bisa menggeleng. Ada apa sayang? Shirley langsung menangis saat melihat papanya masuk. Pa, aku hanya ingin memiliki pria yang bertanggung jawab seperti Papa. Aku menginginkan laki-laki kemarin Papa. Bukan tanpa alasan Shirley menginginkan Alvano.
Dia memiliki maksud dan tujuan. Apalagi Alvano yang tampan dan gagah. Siapapun pasti akan mau dengannya. Meski menjadi istri kedua sekalipun. Papa sedang berusaha sayang. Kamu tenang aja ayah. Shirley adalah kelemahan mereka berdua. Saat keinginan Shirley tidak dipenuhi, Shirley akan sakit. Sejak kecil dia sering saki-saki Anne saat semua keinginannya tidak terpenuhi. Rosa yang melihat anaknya menangis langsung berpikir keras. Dia harus mengabulkan permintaan putri kecilnya itu, meski harus mengorbankan putri sulungnya. Ke-82, kedatangan Rosa.